Pria ini diam-diam meneteskan racun ke dalam minuman istrinya. Dengan wajah tenang, ia memberikannya lalu menolak bersulang dan mencari alasan untuk pergi. Dari tempat gelap, ia memastikan istrinya benar-benar meminumnya. Racun itu bekerja 8 jam kemudian, membuat jantung istrinya berhenti seolah serangan jantung alami, tanpa meninggalkan jejak. Beberapa hari setelah kematian itu, Nick pura-pura berduka mendalam. Akhirnya, pada suatu malam saat semua anggota keluarga pergi, Nick bergegas mengendarai motor menuju sebuah rumah tersembunyi. Di sanalah si cantik Carla menunggunya, gadis yang menjadi alasan ia meracuni istrinya. Nick mengira semuanya berjalan sempurna. Autopsi berlalu mulus, warisan besar sudah di tangannya, dan ia bisa kabur bersama Carla. Namun tiba-tiba telepon dari polisi mengabarkan hal mengejutkan. Mayat istrinya hilang dari ruang jenazah. Keduanya terdiam, diliputi ketakutan. Carla yakin itu jebakan polisi. Sementara Nick bersikeras tidak mungkin ada celah dalam rencananya. Dengan hati berdebar, ia memutuskan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di rumah sakit, Nick mendapat penjelasan mengejutkan. Setengah jam sebelumnya, seorang petugas keamanan berlari panik ke jalan hingga tertabrak kendaraan dan pingsan. Dari rekaman kamera, terlihat ia melarikan diri dari ruang jenazah, seolah ketakutan oleh sesuatu. Anehnya, hanya kamera itu yang utuh. Semua rekaman lain sudah dirusak. Saat diperiksa lebih lanjut, satu mayat dipastikan hilang, mayat istri Nick. Mendengar kabar itu, Nick justru merasa lega, karena berarti rahasianya belum terbongkar. Petugas detektif sempat menanyakan, apakah Nick dan istrinya punya musuh sebelum kematian terjadi? Nick dengan tenang menjawab tidak. Saat detektif dipanggil keluar ruangan, Nick cepat-cepat menelpon Carla. Ia meyakinkannya bahwa dirinya belum dicurigai, namun tetap memintanya datang ke rumah sakit untuk mencari tahu kondisi petugas keamanan, agar bisa memastikan kebenaran cerita polisi. Setelah itu, Nick buru-buru menutup telepon dan segera menghapus jejak panggilannya. Namun, setelah mencuci muka untuk menenangkan diri, dia menemukan bahwa jendela di belakangnya terbuka. Dan di dekat jendela, tiba-tiba ada sebuah surat. Di dalamnya ada undangan untuk perayaan bisnis. Dan di bagian belakangnya tertulis sebuah kalimat, "Tutup mata, kau masih di sampingku." Ini benar-benar membuat Nick sangat ketakutan. Ia pernah melihat undangan itu di rumah. Kalimat ini seharusnya hanya diketahui oleh dia dan Carla. Memikirkan ini, napas Nick mulai terasa berat. Apakah malam itu istrinya berpura-pura tidur dan sudah lama mengetahui hubungannya dengan Carla? Ia buru-buru merobek barang-barang itu dan membuangnya ke toilet. Namun, saat ia berencana untuk menyiramnya, sialnya, ternyata toilet itu rusak. Dan pada saat itu seorang polisi masuk. Nick segera menutup pintu. Ia tahu bahwa ia hampir tertangkap. Ia hanya bisa menahan rasa mual, mengambil potongan-potongan kertas dari toilet dan menelannya satu persatu.